Para pengangguran negeri sipil, apa kabar? Semoga tambah sini keadaannya tambah baik. Yang tadinya nganggur bisa dapat kerja, yang tadinya kerja tidak jadi nganggur seperti saya. Oke, selamat datang kembali di cerita pengangguran negeri sipil. Kita akan bercerita tentang lika-liku kehidupan pengangguran di negeri ini. Beberapa tahun belakangan ada satu fenomena penting bagi kita semua tentunya, yang bisa jadi justru menguntungkan para pengangguran di negeri ini, yaitu kita mengenalnya dengan istilah konten kreator atau pembuat konten. Nah, konten kreator tentunya menjadi satu peluang, satu pilihan lagi untuk para pengangguran agar tidak nganggur-nganggur banget. Setidaknya ada kalimat-kalimat ataupun ada jawaban-jawaban ketika ditanya pekerjaannya apa, bisa dijawab dengan jawaban sebagai konten kreator. Ya, ketika pandemi melanda negeri ini, ketika pandemi melanda dunia, konten kreator menjadi satu pilihan menarik, menjadi sebuah hal manis yang bisa saja membantu para pengangguran di negeri ini tentunya. Yang tadinya nganggur, ada tiba-tiba media sosial, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, menawarkan hal-hal menarik. Kita bisa jadi YouTuber, kita bisa jadi selebgram atau juga seleb TikTok. Tentunya dengan hal-hal yang kadang di luar pikiran kita, di luar nalar kita, di luar nurul gitu ya. Jadi tiba-tiba ada mandi lumpur. Intinya banyak peluang. Namun demikian, ketika pandemi melanda, peluang yang tadinya terbuka lebar tiba-tiba menyempit. Kenapa? Karena hampir semua orang akhirnya hijrah ke media digital. Semua orang menjadi konten kreator dadakan. Semua orang memilih untuk berebut kue di lahan yang sama, yaitu media sosial ataupun media digital. Belum lagi raksasa-raksasa yang tadinya ada di TV, tadinya ada di media lain, sudah terkenal juga ikut ambil bagian dalam perebutan kue di lahan digital ini. Masalahnya, akhirnya si miskin kembali kehilangan peluang. Karena tadinya kita para pengangguran merasa, wah ada peluang besar nih. Tanpa bekerja kantoran, tanpa bekerja berseragam, kita punya pekerjaan yang dinamakan dengan konten kreator. Kita bikin kreasi, kita bikin video, kita bikin tulisan, bisa menghasilkan. Tapi tiba-tiba semua yang sudah besar kembali memonopoli dunia digital yang tadinya bisa saja menjadi peluang untuk para pengangguran ini. Akhirnya apa? Yang menang bukan mereka yang kreatif, bukan mereka yang berusaha atau benar-benar membutuhkan. Justru mereka yang punya uang, punya modal, atau mereka yang diuntungkan algoritma. Entah kenapa, justru banyak sekali yang terjadi, algoritma ini tidak memihak pada mereka yang benar-benar berkreasi, tidak memihak pada mereka yang benar-benar berkualitas, tidak memihak
mereka yang benar-benar menyajikan sesuatu yang berisi, mandi lumpur, terus juga mandi tengah malam dan lain sebagainya, justru yang laku. Entah kenapa ceritanya ada orang bengong selama 2 jam, selama berjam-jam, bahkan dilihat orang dan disukai orang. Ini gimana konsepnya? Ya belum lagi mereka yang memang punya uang, punya modal, tentunya membuat channel-channel mereka semakin besar, semakin menjadi raksasa, mengalahkan kami ini yang nganggur. Nah, lalu zamannya memang mendukung containable, artinya semua bisa dikontenkan, semua berpeluang dikontenkan. Kalau dulu ketika orang ingin jadi host, ingin jadi MC kondang, ingin jadi pembawa acara keren, itu harus menguasai setidaknya public speaking, menguasai bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana cara menyusun kata-kata ataupun kalimat-kalimat formal ataupun non formal menjadi kalimat yang enak didengar, enak dibaca, bagaimana mengatur suara. Kalau sekarang semua orang tiba-tiba bisa menjadi host, tiba-tiba bisa hi guys, tiba-tiba bisa menjadi blogger, tiba-tiba bisa menjadi YouTuber tanpa kemampuan dasar tadi. Akhirnya ketika media sosial semakin menjamur, ya semua orang jadi konten kreator. Kreasi kita nggak ada yang lihat, karena ketika kita menawarkan, kita men-share video kita, terus dilihat entah teman kita atau orang-orang terdekat kita, mereka tidak mengapresiasi, bukannya mengapresiasi tapi malah begini, bikin kayak gini mas saya juga bisa, siga gini kaos kima winge bisa gitu. Jadi semua orang menjadi konten kreator, makanya pengangguran ya kembali nganggur, kembali kehilangan kesempatan untuk mencicipi ataupun menikmati potongan-potongan kue yang dinamakan digital ini, dunia digital ini. Alhasil setelah semuanya terjun menjadi konten kreator, coba cek Instagram, TikTok, Facebook, bahkan YouTube, semua jenis konten ada, semua pilihan ada, pendidikan ada, hiburan ada, untuk anak-anak ada. Cari apapun pasti menemukan, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok. Makanya ketika kita membuat konten, ketika kita ingin serius di dalamnya, ketika ingin berkarya benar-benar memperjuangkan karya kita, memperjuangkan video kita, susah juga. Karena semua jenis ada. Misalkan kita menguasai public speaking, kita ingin konten yang edukatif, tapi begitu dibuka banyak. Ingin konten hiburan yang seperti apa? Banyak juga ternyata. Ingin konten musik, apalagi banyak. Jadi akhirnya itu membunuh lagi kreator-kreator yang masih kecil, kreator-kreator yang memang ingin menggantungkan hidupnya dari karya, akhirnya kembali menganggur. Ini saya rasakan hingga akhirnya pada titik tertentu seperti yang sekarang saya alami. Saya konten dari tahun 2015 tapi tidak berkembang. Kenapa? Seringkali kekurangan modal, seringkali tidak punya waktu, karena konten ini jadi sampingan, tapi saya suka misalnya seperti itu. Akhirnya kalah telak oleh orang-orang yang memang punya modal, punya nama, terus juga punya keinginan dan juga beruntung. Ditemukan oleh algoritma gitu. Orang-orang seperti saya, jadi akhirnya ada di titik malu mengaku sebagai konten kreator. Padahal coba cek channel ini saja ada 1000 lebih video, tapi entah kenapa hanya ada 900 sekian subscriber dan jam tayangnya pun hanya beberapa. Kenapa? Mungkin saya memang tidak menguasai algoritma, saya tidak menguasai videografi,
yang benar. Saya tidak menguasai teknik-teknik menjadi YouTuber yang benar begitu. Padahal saya ingin berkarya, saya ingin berbagi, saya ingin men-share apa yang saya rasakan, saya ingin bergabung bersama ribuan kreator lain dan menamakan diri saya content creator. Sayangnya semua itu malah membuat saya malu.